Hai sahabat Rimba Nusa, welcome to our channel, Jelajah Rimba Nusa. Update informasi seputar IKN Nusantara. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Sahabat Rimba Nusa, daftar investor yang masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara terus bertambah. Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN Agung Wicaksono bilang, saat ini pihaknya telah menerima 281 letter of intent atau pernyataan minat dari investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Jumlah investor itu diketahui bertambah pasca diselenggarakan KTT ASEAN ke-43 pada 7 hingga 9 September lalu. Sahabat Rimba Nusa, menurut Agung, letter of intent pembangunan IKN tersebut masih didominasi negara-negara ASEAN. Paling banyak masih tetap dari investor Singapura, sebanyak 27 letter of intent. Kemudian Jepang sebanyak 25 letter of intent, Malaysia sebanyak 19 letter of intent, dan ada juga dari Cina sebanyak 17 letter of intent. Dikatakannya di Gedung DPR RI Jakarta pada Senin 11 September. Lantas siapa saja daftar investor yang mau masuk ke IKN? Yang pertama, investor Perancis. Di sela-sela hari pertama KTT G20, pada Sabtu 9 September 2023, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Jokowi diketahui mengapresiasi rencana investor Perancis menanamkan modal pada sektor strategis Indonesia, salah satunya di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Jokowi berharap kesepakatan antar dua negara dapat segera terwujud dalam waktu dekat. Ia juga berharap kesepakatan itu dapat segera direalisasikan. Yang kedua, ada Cina. Sebelum bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Jokowi lebih dulu bertemu dengan Perdana Menteri Cina, Li Qiang, dalam pertemuan bilateral pada Jumat 8 September di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo mendorong implementasi konkret kerjasama antara Indonesia dan Cina dalam pembangunan konstruksi Ibu Kota Nusantara IKN. Sahabat Rimba Nusa, sebelumnya Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Kamis 27 Juli. Saat itu ia mengundang investasi dari Cina untuk turut berpartisipasi membangun Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Dari hasil pertemuan dengan Xi Jinping, Jokowi menyampaikan minat investasi Cina ke Indonesia cukup besar. Berbagai sektor yang potensial menjadi sasaran investasi, termasuk IKN, akan dikemukakan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para investor Cina pada Jumat 28 Juli. Yang ketiga, perusahaan asal Malaysia dan Brunei. Selain Prancis dan Cina, perusahaan asal Malaysia dan Brunei juga akan masuk sebagai investor di IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono bilang, pihaknya sudah mengantongi 19 letter of intent dari perusahaan-perusahaan asal Malaysia. 19 letter of intent dari Malaysia dan beberapa diantaranya sudah melakukan studi kelayakan untuk membangun hunian, dikatakan Agung melalui keterangan tertulis pada Selasa 6 September. Selain Malaysia, Agung menyebut bahwa perusahaan-perusahaan Brunei juga menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di IKN. Menurut Agung, pihaknya berharap perusahaan-perusahaan dari Brunei akan segera menyusul dengan potensinya untuk industri halal. Komitmen bisnis dari Malaysia dan Brunei tersebut didapatkan OIKN dalam acara Borneo Business Roundtable yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN Business Advisory Council. Pada pertemuan bisnis tiga negara tersebut berlangsung di The Sultan Hotel,
Jakarta pada Selasa 6 September. Posisi keempat ada Aguan. Selain berasal dari luar negeri, investor IKN juga berasal dari dalam negeri. Sugianto Kusuma alias Aguan menjadi salah satu konglomerat yang bakal berinvestasi di IKN. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Bahlil mengungkap, pendiri Agung Sedayu Group tersebut akan membangun sejumlah fasilitas di IKN, seperti hotel, pertamanan kota, pusat olahraga hingga kafe. Sebelumnya, Aguan telah didapuk sebagai pemimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN di IKN Nusantara. Pada Jumat 11 Agustus 2023 lalu, bersama Bahlil dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahaju, pihaknya mengunjungi kawasan proyek. Aguan optimis pemerintah dapat menggelar upacara HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang di IKN Nusantara. Di posisi kelima, Sukanto Tanoto. Sukanto Tanoto juga termasuk sebagai konglomerat yang menjadi investor di IKN. Bersama dengan Aguan, Sukanto Tanoto CS bakal membangun sejumlah fasilitas umum. Tak hanya itu, Bahlil menyebut para konglomerat tersebut akan membangun stasiun-stasiun di IKN. Bahkan Bahlil mengungkap, groundbreaking pembangunan akan dimulai pada September. Berdasarkan catatan Tempo, pada 29 September 2019, Sukanto Tanoto menguasai sekitar 48.000 hektar lahan di wilayah Ibu Kota Baru. Lahan ini merupakan hak konsensi yang dimiliki oleh perusahaan mereka melalui PT ITCI Hutan Manunggal di Kalimantan Timur. Lahan ini kemudian telah diserahkan untuk digunakan sebagai Ibu Kota Negara Nusantara. Di posisi ke-6 ada Antoni Salim. Terbaru, juragan dari Salim Group yakni Antoni Salim disebut bakal menyusul Aguan dan Sukanto Tanoto untuk berinvestasi di IKN. Bahlil Lahadalia pun memastikan Salim Group dan pengusaha domestik lainnya akan melakukan groundbreaking di IKN pada September mendatang.